Shalom Bapak Ibu, selamat berjumpa dalam program SOS atau Sahabat Orang Sakit. SOS Global Ministries are reaching out of countries around the world by bringing hope for the sick. SOS Global Ministries are sent to be a messenger of new hope. Ya, Sahabat Orang Sakit berdiri kira-kira 12-13 tahun yang lalu di Singapura, mengkhususkan untuk melayani orang-orang sakit dari Singapura, menyebar ke berbagai kota dan negara. Baru setahun yang lalu berjumpa atau kenal dengan saya dan bekerja sama dalam program kesaksian mereka-mereka yang dilayani atau ada dalam jaringan Sahabat Orang Sakit ini. Lalu kesaksiannya saya tayangkan di channel saya, yaitu Keluarga Indonesia Bahagia. Ya, hari ini kita akan berbincang-bincang dengan Ibu Siska Sansan, orang Indonesia tapi tinggalnya jauh di Perancis. Ya, selamat berjumpa Ibu Sansan. Shalom, Shalom. Pak Jarum. Saya panggil Bu Siska atau Bu Sansan? Apa aja, Pak, sama aja. Biasanya orang lain panggil siapa? Dua-duanya, Sansan nama rumah, Bu Siska nama formal, tapi sama aja. Oke, nama rumah aja deh, Bu Sansan. Ya. Ya. Di Prancisnya di kota apa ini, Bu Sansan? Saya tinggal di Rennes, di daerah barat Prancis, di 40 menit dari Inggris kalau naik kapal. Jadi lebih dekat ke Inggris. Wow, oke. Ya, Prancis agak termasuk jarang ya orang Indonesia ya. Iya, nggak terlalu banyak. Banyak banget Belanda. Saya paling sering ke Belanda karena di sana banyak ya komunitas Indonesia. Oke, Ibu Sansan boleh cerita sambil saya tampilkan fotonya. Tapi saya tanya dulu, sudah berapa lama Ibu di Prancis? Dari 2006, sudah lapuk. Wow. 2006. Udah. Ini foto di Prancis atau di Belanda ini? Oh, ini waktu ke Belanda. Ini waktu ke Belanda. Makanya kok kayaknya foto jauh, di Belanda nih. Oke, ya. Boleh diceritakan apa yang Ibu alami, atau mungkin kenapa pindah ke Prancis dulu sebagai latar belakang juga boleh. Pindah ke Prancis ya mengikuti suami. Prancis ke Belanda ya, ke Prancis. Pindah ke Prancis mengikuti suami gitu. Waktu itu saya menikah dengan orang Prancis dan ya saya dikaruniai 2 putra. Wow. Ya secara singkatnya begitu. Putranya ada yang kayak bule nggak nih? Atau dua-duanya kayak bule? Ya campur. Campur. Siapa tahu ibunya cuma numpang lewat. Campur. Tapi maaf, saya nanya hal pribadi. Saya dengar suami udah dipanggil Tuhan ya? Iya, betul. Jadi waktu anak saya 11 bulan, putra pertama saya, suami saya itu ada kesalahan rumah sakit gitu. Wow. Jadi dia meninggal kecelakaan rumah sakit. Putra pertama 11 bulan. Lalu suami saya dikubur, 2 hari kemudian saya cek saya positif. Tapi sebelum suami saya meninggal, waktu sedang koma, saya sudah dikasih tahu Tuhan gitu, kamu akan dapat anak lagi gitu. Jadi saya sudah siap gitu. Saya cek gitu. Jadi anak pertama usia 11 bulan, ibu berarti dalam kondisi hamil sebenarnya ya? Iya. Lalu karena 8 bulan kemudian ya anak kedua lahir. Jadi anak kedua nggak sempat lihat bapaknya. Nggak sempat lihat. Tidak sempat lihat. Tapi Tuhan baik ya, anak kedua mirip sekali. Plek. Plek sama. Bapaknya. Wajahnya, sifatnya sama. Karena memang Tuhan kasih taunya ya begitu, kamu akan aku kasih pengganti yang plek gitu. Ya udah plek. Sama.
Tapi ibu setelah jadi single parent dengan 2 anak laki-laki tetap tinggal di Prancis. Ya, Nggak balik Indonesia atau enggak kepingin? Karena memang Tuhan sudah kasih misi seperti itu, jadi ya. Tapi tidak ya, mudah saya survive di sana ya. Survive ya, dan nggak gampang ya, karena waktu itu saya masih student. Ini keluar dari kesaksian sakit ini kalau saya panjang lebar. Ya. Terus jadi suami dipanggil Tuhan, anak kedua aja belum lahir ya kan. Terus, nah singkat cerita, ibu sendiri mengalami sakit apa? Saya mengalami kanker payudara di tahun 2015. Jadi tahun 2014 itu, jadi setelah suami saya meninggal, mama saya tinggal di sini untuk nemenin anak-anak karena saya nggak sempat dengan kuliah, kerja semua. Jadi mama tinggal di sini. 2014 mama meninggal karena kanker. Mama saya memang sudah kena kanker dari saya umur 12 tahun gitu. Wow. Dan di situ dokter suruh cek genetik dan ya di situ pun terlihat gitu kalau kansernya itu genetik dan saya juga sudah ada kanker. Jadi tahun 2015 saya mengalami ya semualah pengobatan kemoterapi, radioterapi 30 kali, kemoterapi harusnya berapa kali ya? 7 kali apa 8 kali, tapi karena saya nggak kuat 6 kali. Terus ya saya mengalami semua yang dialami orang kanker gitu. Ini waktu kanker terapi kan orang ini foto waktu terapi tersebut? Ya, betul. Wah, emang semua orang yang diterapi kanker rontok semua ya? Rontok. Ini 2015. Betul, 2015. Oke, terus selesai sembuh atau? Selesai 2015, 2016 tangan saya yang kiri bengkak, jadi saya harus mengalami yang namanya lamfodem. Jadi itu karena kelenjar saya diangkat semua, peredaran darah dan peredaran cairan limfatik saya tidak bisa normal seperti orang lain. Jadi kalau tidur tangan saya harus diangkat dan ya harus ada kineterapi, fisioterapi dan semuanya. Di situ saya tetap pakai obat selama kurang lebih 6 tahun, 2015 sampai 2020. Dan di 2020 saya menderita penyebaran. Jadi kanker saya menyebar gitu. Wow. Dan itu yang tadi foto Bapak unjukin, itu waktu saya angkat rahim. Jadi kanker saya menyebar di berbagai tempat. Sudah stadium akhir, terminal. Dokter sudah bilang, kami hanya bisa angkat rahim karena kanker Anda jenis hormonal. Jadi kalau diangkat rahim, siapa tahu bisa mengerem laju pertumbuhan kanker gitu. Wow. Di situ kanker saya sudah terkena ke rahim, ke paru-paru, ke liver, ke tulang belakang panggul kiri dan kanan, ke tulang tenguk, namanya di sini L1. Ini tenguk ini yang berfungsi untuk membawa saraf otak memberitahu ke seluruh tubuh untuk bernafas. Jadi menurut dokter kalau ini sudah patah, saya sudah koma. Gitu. Jadi waktu itu dioperasi kanker rahim. Setelah itu dokter mencoba ada jenis obat baru yang namanya Verzenio. Itu belum juga masuk ke Indonesia ya. Mungkin akan masuk beberapa tahun lagi. Jadi dengan Verzenio itu. Perawatan di Prancis kan ya? Maaf Pak? Perawatannya di Prancis? Perawatan di Prancis. Ya, kan di Prancis. Jadi dalam sakit ini nggak balik Indo perawatan atau ke Singapura enggak ya? Enggak. Saya enggak balik Indo. Semua di Prancis. Wah, waduh. Ini kan maksudnya suami dipanggil Tuhan, terus mungkin nggak ada hubungannya sebenarnya, tapi yang mamahnya tadi saya dengar dipanggil Tuhan juga karena kanker. Betul. Lalu Ibu Sansan sendiri mengalami kanker dan sudah menyebar. Gimana tuh perasaan waktu kena vonis kanker genetik dan sudah menyebar?
perasaannya ya sedih ya, campur sedih, campur takut, campur semua lah, karena sebetulnya dari saya umur 10 saya sudah hidup dengan yang namanya kanker gitu. Mama saya kena kanker, tante saya kena kanker, nenek saya kena kanker. Jadi ini semua genetik gitu. Jadi di situ saya merasa, aduh Tuhan, apakah ini kutuk gitu, lebih ya. Ya sedih rasanya kok. Saya selalu berdoa dari 12, Tuhan, saya tahu saya harus pergi suatu saat, tapi jangan cancer. Saya doa saya gitu, karena saya nggak mau dikalahkan cancer gitu. Jadi kalau memang saya harus kena, it's okay, tapi saya tidak boleh mati karena cancer. Saya mau jadi pemenang gitu. Doa saya begitu ya. Iya, tapi memang tidak mudah ya. Kayak saya mengalami jauh berbeda, kondisinya juga jauh lebih baik, tapi itu aja juga saya tahu yang namanya takut, yaitu waktu anak saya kena COVID Delta dan dia belum divaksin, sesak nafas, saturasi udah turun, rumah sakit di Jakarta penuh, lalu istri ketularan. Nah, yang saya takutkan itu, waktu itu saya dapat berita dari teman saya, berita duka cita bahwa istrinya dipanggil Tuhan. Lalu saya tanya, kenapa? Ya, anak saya kena COVID, istri saya ketularan, anak saya sembuh, istri saya dipanggil Tuhan. Itu berita orang lain, ya, bukan garis keturunan, bukan DNA. Tapi berita itu datang pada saat yang kondisi mirip, di mana anak saya kena COVID, istri saya ketularan, dia pingsan, dia demam, sehingga di rumah hanya saya yang sehat, dan saya harus merawat anak saya dan istri saya karena rumah sakit penuh. Berita itu saja sudah menjadi intimidasi bagi saya. Dan waktu itu saya juga mengalami, ya jujur ada ketakutan. Cuma saya bergumul mencari Tuhan dan berkata, Tuhan, saya tidak siap untuk kehilangan. Nah, Ibu Sansan ini bukan orang lain, ya, tapi ibu sendiri dipanggil Tuhan dengan kanker, dan ibu akhirnya mengalami juga di usia yang belum, istilahnya belum saatnya dipanggil Tuhan. Ya, kalau misalnya kena kankernya usia 80 gitu ya, jemput siap gitu ya, tapi anak-anak masih kecil. Jadi saya pengen tahu apa pergumulan ibu, gimana tuh ngalami itu? Ya, selalu berserah sama Tuhan, itu saja. Saya selalu berjalan, kalau Tuhan suruh ya saya jalan sudah. Karena Tuhan sudah pepet ya, sampai ke sudah dipepet, jadi ya saya ikut aja. Kalau Tuhan suruh A ya A, B ya B, suruh diem ya diem. Dan bercerita tentang COVID, saya juga kena COVID Delta juga. Jadi pas bentar, kayak saya dapat ada fotonya nih. Jadi pas kena itu ini ya, ada fotonya, cuma oke sebentar. Ya ini ya. Nah di situ, jadi tadi saya lanjut cerita ya, yang obat dokter kasih obat itu. Ternyata saya hanya kelinci percobaan gitu. Jadi obat itu justru membuat darah saya itu pekat seperti oli. Jadi waktu darah saya diambil 3 kali oleh laboratorium bilang ini bukan darah, ini minyak jelantah gitu ibaratnya. Ini salah ini gitu. Jadi dicoba lagi. Akhirnya dokter memutuskan saya harus masuk ke rumah sakit untuk dikomakan, karena menurut dokter hidup saya tidak bisa lebih dari 2 hari. Waktu itu saya teriak ya, saya bilang, Tuhan, gimana ini Tuhan? Gimana? Saya nggak mau, kalau Tuhan suruh saya diem gitu. Dan di situ Tuhan bilang, kamu jalan gitu untuk menjadi kesaksian bagi diriku. Jadi ya sudah, aku jalan, dan di situ saya harus dikomakan 2 hari untuk dicoba dicuci darah gitu. Jadi karena darah saya sudah benar-benar keracunan obat gitu, yang mengakibatkan pankreas saya pun sakit gitu, karena udah nggak bisa mengolah lagi. Tapi saya masih bisa jalan, saya masih bisa hidup normal. Dan waktu saya menunggu di gawat darurat, dokter sudah bilang izin pamit dengan keluarga, dengan teman-teman, family, kerabat gitu. Wah, di situ saya bilang nggak mungkin, Tuhan belum kasih saya pergi ini. Dan di situ ternyata saya menunggu sampai malam. Rumah sakit itu tidak bisa kasih saya ruangan untuk mengkomakan.
Karena ternyata ya seperti tadi ya COVID, jadi udah rumah sakit sangat sibuk. Jadi saya hanya ditaruh di suatu kamar, di sini namanya hospice ya. Jadi hospice itu untuk menunggu ajal gitu. Jadi ya setiap hari saya lihat tetangga-tetangga yang dibungkus. Jadi saya bilang, aduh Tuhan. Di situ dokternya pun sudah angkat tangan. Dokter bilang, ibu mau apa? Apakah ibu mau diinfus? Apakah ibu mau apa? Saya bilang saya tidak mau apa-apa. Saya hanya mau saya kalau pergi natural. Dan di situ saya hanya berdoa. Saya bilang, Tuhan, di situ saya udah nggak dikasih makan, sudah nggak dikasih minum, dikasih boleh minum tapi nggak dikasih makan. Karena kalau ada kamar kosong untuk koma, langsung mereka komakan saya gitu. Kalau kita makan kan bisa muntah. Jadi di situ saya hanya berdoa. Saya bilang, Tuhan, Engkau bawa aku ke sini Bapak untuk apa? Gitu. Dan di situ ternyata Tuhan bukakan ya satu-satu gitu dengan isolasi saya. Kalau ya saya masih ada rasa belum pasrah sepenuhnya. Di situ juga selalu setiap saya berdoa ada 2 burung itu yang datang menemani gitu. Jadi saya nggak pernah kesepian. Dan pada akhirnya Tuhan berkata, kamu di sini kamu nggak cuma buat tidur, Sansan, kamu ke sebelah itu ada bapak-bapak yang butuh kamu. Jadi di situ saya malah doain orang-orang, Tuhan pakai saya. Dan puji Tuhan sekali bapak itu bisa menerima Tuhan di sini. Kalau orang yang sudah kenal orang Eropa ya, aduh susah sekali ya, ateis dan benci dengan yang dengar kata Tuhan. Ini berarti ini di ruang foto di ruang isolasi ya? Ya, saya foto sendiri itu selfie, Pak. Oh, ini burung yang tiap hari datang ini. Ya, burung itu tiap hari datang, dan kalau saya berdoa bahasa roh atau baca Alkitab, pasti dia seneng gitu. Wow. Gitu. Lucu juga sih. Saya pikir kayak apa di kereta api. Oh, enggak. Itu saya di ruang isolasi itu. Nah, ya, dan saya nggak tahu ini bagaimana ya. Jadi ternyata bapak sebelah yang saya layani COVID itu. Jadi saya juga kena COVID. Jadi waktu COVID dokter sudah bilang, waduh, ibu sudah kanker stadium akhir, sudah semua rusak, ibu sudah kena COVID, ditambah keracunan, sudah Bu, kita tunggu aja lah ibu. tambah saya suruh tunggu ajal saya gitu, ditunggu 2 minggu ya Bu, gitu, 2 minggu kok nggak lewat, gitu. 1 bulan Bu, nggak lewat, sampai akhirnya 4 bulan, dokter panggil saya, kamu masih ada ya? Wah. Ya gitu, jadi di situ dokter langsung scanner saya. Dia bilang, ini aneh sekali. Waktu di scanner, dokter kaget luar biasa. Ternyata, dan saya belum vaksin. Waktu itu belum ada vaksin kita. Belum 4 ada. bulan jadi di rumah sakit? Enggak, di rumah sakit hanya 2 minggu. Setelah itu, saya dipulangkan. Jadi, setelah itu saya dipulangkan, di rumah saya disuruh tunggu 1 bulan. Dimundurin gitu, 1 bulan, lalu 2 bulan, sampai 4 bulan. Dokter panggil saya lagi. Dan di situ dia bilang kita scanner lagi, dan waktu di Tapi scanner 2 minggu waktu pulang itu udah sembuh dari COVID juga ya? Enggak. Justru saya dipulangkan karena sudah nggak ada tempat, di sana sudah penuh. Dia bilang, ibu tunggu di rumah saja, kalau ibu bisa ya di sini juga nggak diapa-apain gitu, biar kalau ibu pergi ya sama keluarga gitu. Cuman kita Tuhan mau berbeda. Waktu saya scanner, itu scanner kedua saya menunjukkan di tulang yang di dekat untuk oksigen itu, saraf itu hilang, di paru-paru hilang, di liver hilang. Jadi yang ada hanya tinggal di tulang panggul kanan dan kiri, dan di tulang iga muncul baru. Jadi waktu itu dokter bilang, wah ini hanya jadi tulang aja ini. Tadinya kan udah kemana-mana gitu. Jadi coba deh kita coba obat yang berikutnya gitu ya. Obat berikutnya ternyata saya juga sakit lagi, drop lagi, saya nggak kuat. Jadi dokter cabut lagi, dia bilang udah jangan. Dan akhirnya ada obat jenis baru yang hanya meregulerasi namanya PRPH inhibitor. Jadi untuk polisi di dalam tubuh saya, untuk tahu kalau ini kanker, kamu seranglah, udah cuman dikasih obat penunjang. Dan puji Tuhan sudah hampir 7 bulan saya sehat ya. Walaupun masih mengenakan obat, tapi dokter bilang ibu ini salah satu yang dengan obat ini tidak keracunan. Biasanya ya obat yang lain itu nggak ada yang keracunan, yang ini yang keracunan. Jadi sampai saat ini puji Tuhan saya masih sehat, saya masih hidup sembuh. Wah,
Waduh. Oke. Nah, ini perjalanannya kan cukup panjang dan pergumulannya juga nggak mudah karena udah kehilangan suami, kehilangan mamah karena kanker, mengalami kanker tambah COVID lagi. Tapi jangan-jangan kankernya mati karena COVID tuh. Bisa jadi, dokternya bilang gitu, jangan-jangan karena COVID tuh. Kankernya kena COVID, jadi yang kena COVID bukan ibu, kankernya. Amin. Tapi ya, sekali lagi pasti bukan hal yang mudah. Nah, ada nggak teman-teman yang menguatkan di sana? Ini kan ibu di perantauan di Perancis. Ya, betul. Ada banyak sekali ya teman-teman rohani, karena saya masih terus ikut doa bersama ada satu gereja Indonesia di sini, perkumpulan Indonesia Kristen. Nggak banyak sih, karena nggak banyak orang Indonesia dan nggak banyak orang Kristen Indonesia. Dan juga ikut SOS. Waktu itu saya dipantau oleh Pak Johan di SOS Batam. Dia benar-benar banyak menguatkan saya di saat-saat saya down. Lalu saya juga ikut. Jadi bukan SOS Prancis ya, Ibu mengikuti SOS yang di Indonesia, Singapura. Belum ada Pak, SOS Prancis belum ada ya, makanya minta topang doa supaya diadakan. Iya. Oke. Nah, pergumulannya tidak mudah, tapi Ibu sampai hari ini kuat, survive, dan mudah-mudahan ya kuasa Tuhan berjalan, terjadi mujizat, sembuh normal. Tapi pada saat keseluruhan cerita tadi, mana yang paling berat menurut Ibu di titik yang mana? Saat kehilangan suami, saat mama dipanggil, saat vonis kanker, atau malah saat COVID? Kalau menurut yang Ibu rasakan dan alami, yang paling berat? Buat saya semua berat. Semua berat, Pak. Tanpa Tuhan nggak bisa, jadi ya udah semua berat. Wow. Tanpa Tuhan yang paling diingat bahwa itu paling menakutkan atau paling titik terendahnya kayak dalam hidup ini kayak titik terendah mungkin pas suami dipanggil, karena kan saya datang ke sini sendiri. Suami saya pun udah yatim piatu, jadi saya nggak ada keluarga sama sekali dari pihak suami gitu. Ada keluarga jauh lah, tapi bukan keluarga dekat gitu. Jadi benar-benar saya survive sendiri gitu. Di situ titik awal saya ketemu Tuhan. Maksudnya benar-benar saya ikut Tuhan di situ awal mulanya gitu. Dan suami kan dipanggilnya benar-benar, kalau untuk orang manusia yang mendadak ya. Jadi nggak ada sakit, nggak ada apa gitu. Jadi ya kalau orang lihat mungkin, kok kamu nggak gila ya, San? Suami meninggal, kamu hamil, dan nggak sampai di situ. Kalau saya dibikin buku ya sama teman saya, justru di Jerman dia bikin buku tentang hidup saya, karena memang ya itu berat ya setelah suami ditinggal, bukan hanya karena harus survive cari uang, tapi juga pemerintah sini menganggap saya yang membunuh suami saya. Wow. Karena rumah sakit nggak mau. Jadi rumah sakit dokter muda itu mencoba memanipulasi data-data, dan di situ saya sampai sekitar 2 tahun ya, saya harus keluar masuk persidangan hanya untuk bilang bukan saya gitu. Jadi mereka ya banyak hal, karena ini direkam, jadi jangan ya itu ada. Jadi bukan hanya kesalahan error medikal, tapi juga ada manipulasi orang-orang yang agak berkuasa gitu ya, karena untuk menutupi error medikal mereka gitu. Jadi di situ juga banyak di mana pemerintah juga suruh saya pulang gitu untuk karena surat saya waktu itu saya belum jadi bukan WN sih namanya, belum dapat green card gitu ibaratnya. Ya, kayak permanent resident gitu ya. Ya, belum dapat permanent resident, dan di situ cara kerja Tuhan luar biasa, benar-benar luar biasa. Selalu Tuhan tempatkan orang-orang yang, aku diusir hari ini, tapi saya masih ingat ada satu cerita jadi agak keluar waktu saya diusir, orang itu panggil polisi. Jadi polisi itu tarik saya keluar dari kantor imigrasi, dan di situ di luar itu saya bilang, wah ini kalau biasanya orang kalau ditarik polisi masuk penjara atau bagaimana, saya nggak tahu ya, saya nggak pernah terlibat soalnya. Tapi polisi itu malah, kamu datang lagi besok orangnya lebih baik. Jadi, wah itu benar-benar banyak sekali hal di mana uang, waktu itu saya juga ada masalah uang ya, dengan single parent, saya masih
Saya waktu itu masih belajar bahasa. Saya belum dapat pekerjaan, saya hamil. Siapa yang mau mempekerjakan saya? Pemerintah tidak mau kasih bantuan karena dia pikir saya terlibat pembunuhan oleh suami saya, segala macam lah gitu. Di situ benar karya Tuhan luar biasa, dan Tuhan nggak pernah tinggalkan saya sendiri lewat orang-orang yang memberi saya makan apa saja dan nggak pernah kekurangan sedikit pun. Waktu itu saya ingat, saya waktu hamil saya ngidam jamur jamur kering, dan istri pastor saya orang Prancis datang bawa jamur setampah kering. Dia bilang, saya nggak tahu kok saya disuruh, saya kepingin bawa ini buat kamu. Jadi luar biasa. Waktu saya harus bayar uang sewa karena saya belum ada rumah waktu itu ya, masih sewa. Di situ saya dan mama saya tadinya nggak kenal Tuhan, dan di situ mami kenal Tuhan di akhir hidupnya 2 tahun sebelum mami dipanggil. Jadi mami saya selalu bilang, ya saya dari latar belakang orang Cina ya, jadi mami selalu bilang, kalau Tuhan lu bisa kasih duit, gue percaya Tuhan lu bisa. Selalu tentang duit gitu ya. Dan suatu kali mami pernah nantangin, kalau Tuhan bisa kasih duit dari langit, baru mami percaya. Dan di situ waktu itu mami berdoa di taman, karena kita udah harus keluar dari sewa rumah, udah nggak ada duit 1 peser pun, makan juga kita nggak tahu mau makan apa. Mami berdoa, begitu dia buka mata, dia lihat uang 600 euro, saya nggak bohong ya, segepok di tengah kakinya. Jadi dari situ mami percaya, jadi Tuhan bisa gunakan apa aja yang Tuhan kreatif. Buat saya Tuhan sungguh kreatif. Jadi di situ mami saya bilang, benar ya, Tuhan bisa kirimin duit dari langit, segepok jatuh katanya di tengah kakinya. Dan di situ adalah titik mula mami saya ketemu Tuhan. Dari situ papi saya juga terbawa, dan papi saya juga sudah meninggal di tahun 2012. Jadi wow, pokoknya luar biasa. Semua di bawah Tuhan. Ya mujizat demi mujizat, saya nggak bisa sebutin satu-satu, tapi ya saya cuma percaya satu, ketika kita mendengar, mau taat, bukan mendengar aja sih, mau taat Tuhan, hidup kita sudah diatur gitu sama Tuhan. Kayak kapan kita harus pergi menghadap Dia, pasti dikasih tahu. Itu aja yang saya pegang gitu. Jadi kalau untuk ketakutan, ya awal mulanya ketakutan saya waktu suami saya meninggal, karena di situ saya belum dengar suara Tuhan, saya belum Kristen saya, tapi cuma Kristenan gitu, KTP. Wow. Nah, di situ awal mula saya benar-benar cari Tuhan, dan saya bisa saksikan tidak rugi cari Tuhan. Wah. Itu endorse dikit saya, endorse Tuhan dikit. Ya, memang nggak mudah ya, sudah suami dipanggil Tuhan, malah ada tuduhan lagi. Saya ini orangnya juga banyak cerita, jadi walaupun berbeda, tapi saya bisa merasakan serupanya itu begini. 2009, saya sekeluarga, istri, anak-anak ke Denpasar pelayanan. Lalu rumah saya terbakar. Ludes habis dan tidak. Nah, itu tetangga beberapa orang bukan nolong gitu ya, malah melaporkan saya ke polisi. Jadi saya kebakaran gitu. Lalu dilaporkan ke polisi dengan tuduhan gitu ya, sengaja dibakar. Akhirnya tuduhan itu ya dipatahkan dengan saya datang ke polisi dan berkata supaya polis lainnya dicabut. Dan polisi berkata kalau polis lain dicabut, saya mau bersihkan itu. Dan polisi bilang kalau kamu tabrak garis itu, saya tidak akan berikan surat buat kamu. Katanya surat apa? Surat untuk asuransi. Dan saya bilang sama polisi, itu rumah tidak saya asuransi. Dan ketika polisi tahu tidak diasuransi, lalu dia bilang ya sudah, garisnya dicabut aja. Gitu. Karena kalau nggak diasuransi kan nggak mungkin sengaja dibakar. Tapi saya tanya, kenapa dipasang polis lain? Dan dia dengan jujur berkata bahwa ada yang melaporkan, menduga sengaja kamu bakar gitu ya. Jadi wah, sudah kebakaran, ludes habis, bukan nyumbang, bukan nolong gitu ya, malah laporin ke polisi. Jadi ya saya menghadapi kebakaran kita sanggup, tapi menghadapi fitnahan itu nggak mudah. Pertama, fitnah sengaja dibakar. Belum lagi fitnah rohani. Fitnah, saya sebut fitnah rohani ini karena di dalam gereja.
Jadi orang-orang gereja itu ngomong gitu ya, bahwa wah ini memang pelayanan, tapi kita nggak tahu dia pasti punya dosa lah, maka Tuhan izinkan rumahnya kebakaran. Jadi Ya, bukan ngomong, malah bilang ini pasti punya dosa. Jadi itu juga hal yang tidak mudah. Nah, yang saya ingin tanyakan, waktu Bun Sansan mengalami hal itu dan mengalami fitnahan seperti itu, saya mau tanya, dalam pergumulan itu Ibu ingat ayat apa sih yang Ibu bikin kuat? Saya cuma ingat ayat kalau semua itu diuji pada waktunya dan dilihat dari buahnya. Udah itu aja. Jadi terserahlah orang mau bilang apa, kan orang bilang, oh ini kena cancer mamamu juga, ini wah kamu kena kutuk itu karena wah banyak sekali ya dari saudara sendiri yang saya pikir ya bisa menolong atau apa, malahan waduh malah ngata-ngatain gitu, oh kamu ini terlibat kuasa gelap apa ini itu, waduh. Jadi ya di situ saya cuman bilang ya sudahlah, semua akan diuji oleh ya yang seperti Paulus cerita bilang itu loh. Saya lupa ayat yang pastinya, tapi saya ingat kita semua itu akan diuji dan ujian itu akan dilihat dari buahnya. Lupa saya. Ya, itu ada di 1 Korintus 13. 1 Korintus sebentar ya. Tapi itu ayatnya kira-kira begini, bahwa sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak. Ya, seperti karena semua orang nanti akan diuji seperti di dalam api. Jika perbuatannya terbakar, maka dia akan selamat tapi menderita kerugian. Jadi itu berbicara mengenai penghakiman buat orang-orang percaya. Jadi kita akan dihakimi bukan sorga atau neraka. Kita percaya Tuhan Yesus, kita masuk sorga. Tapi kita akan dihakimi untuk upah kita. Karena manusia satu kali mati, setelah itu dihakimi. Setelah kita mati, kita tidak ada naik kelas rohani, bertumbuh rohani, nggak ada. Yang ada adalah penempatan. Dan penempatan kita dalam kekekalan itu tergantung apa yang kita lakukan selama kita hidup. Respon kita terhadap peristiwa, respon kita terhadap kejadian, karena respon kita terhadap kejadian itu sebenarnya adalah ujian. Kalau Yakobus berkata kan, berbahagialah kalau mengalami berbagai macam pencobaan, karena itu adalah ujian yang mendatangkan ketekunan, lalu matang, lalu sempurna. Nah, semua itu nanti akan diuji oleh seperti dalam api. Bagaimana kita melakukannya? Bagaimana kita meresponi setiap hal? Jadi seperti saya waktu kebakaran, dan ada yang bilang pasti punya dosa, ada yang bilang sengaja dibakar, ya semuanya akan dibuktikan bahkan nanti dalam pengadilan Kristus. Betul. Dan kalau terbukti saya tidak membakar, tapi justru waktu itu terbukti bahwa saya mengasihi yang memfitnah, saya terbukti walaupun kebakaran tetap melayani Tuhan, maka malah naik kelas rohani. Jadi itu juga sebenarnya yang memberi saya kekuatan waktu itu ya. Ini kejadiannya beda, tapi Ibu berkata tadi bahwa yang menjadikan kuat itu soal ujian gitu. Betul. Benar. Betul. Saya juga waktu kebakaran itu saya percaya itu ujian, dan saya mau naik kelas. Dan jawaban terhadap ujian, seperti kalau kita SMP, kuliah, SMA, kalau kita mau naik kelas kan kita harus ikut ujian. Nah, ujian kehidupan, jawabannya itu respon. Respon kita terhadap peristiwa, respon yang benar, berarti jawabannya benar. Nah, itu pengertian itu juga yang membuat waktu itu saya sekalipun rumah kebakaran, ludes, habis, tidak diasuransi, saya merantau ke Jakarta tahun 90, tinggal di pinggir kuburan, kontraknya 450.000, 6 kali 6 meter persegi, lalu nabung, hasil tabungannya singkat cerita buat bangun rumah, lalu karena rumahnya rumah bekas, nabung lagi setahun buat renovasi, lalu setahun lagi kebakaran. Jadi itu yang terbakar itu ngumpulinya 13 tahun. Ludes ketika kita sedang pergi pelayanan. Kita tidak pergi ke Las Vegas atau liburan atau rekreasi atau judi. Kita sekeluarga pergi pelayanan. Saya ceramah, istri
sesi Q&A, anak-anak kesaksian, karena waktu itu saya ingat betul, itu seminar parenting, jadi anak dibawa semuanya, dan rumah terbakar. Gitu. Ya, betul. Laporin polisi lagi. Lagi sengaja dibakar gitu ya, karena mengganggu keributan pagi-pagi, jadi tetangga terganggu dengan keributan, keberisikan, kebakaran itu, jadi mereka melaporkan. Jadi, tapi ya saya ingat waktu itu kita tetap berbuat baik kepada semua tetangga. Karena saya itu agak sama Pak, seperti saya waktu kena COVID. Jadi waktu saya bilang ke kumpulan doa saya, kayaknya saya harus ke bapak sebelah ini. Tuhan suruh saya ke bapak sebelah. Wah, mereka, ya kamu ke bapak sebelah. Kita sepakat menjadi satu tubuh. Saya ke bapak sebelah, saya layani. Ternyata saya kena COVID, pulang saya bawa COVID, keluarga semua kena COVID. Saya malah agak dijauhin sama kelompok doa saya. Kamu sih nggak bijaksana. Kamu harusnya kalau isolasi di rumah. Waduh, saya bilang tadinya saya disuruh begini, sekarang ini. Akhirnya saya ngadu ke Tuhan saja, bilang, Tuhan, ini saya harus apa Tuhan? Tuhan hanya bilang, aku menyertaimu, sudah. Ya sudah, saya sudah menikah lagi kan ya, jadi saya cerita dengan suami saya semua itu, dan suami saya bilang, kita nggak akan mati karena COVID ini. COVID ini nggak akan menutup misi hidup kamu dan aku untuk Tuhan. Dan benar, kita semua nggak apa-apa, dan setiap hari ada orang yang anterin makan, tetangga kami anterin makan. Jadi justru yang orang-orang di luar itu anak-anak 2 juga ketularan. Semua ketularan. Anak 2, suami saya yang sekarang ya, dan adik saya tinggal sama saya sekarang, dia semenjak ketularan COVID semua ketularan COVID. Wow. kita isolasi semua bareng-bareng, hanya doa saja yang menjadi obat kita ya. Dengerin Rahu Rohani, baca Alkitab, berdoa, dan Panadol. Sudah itu. Dan sembuh semuanya. Sembuh semua. Dan lucunya adalah sebelum kena COVID, saya tidak cium apa-apa gitu. Saya bilang, saya pulang rumah kok rumah saya wangi ya, maksudnya nggak ada bau gitu. Terus suami saya bilang, ini pakai minyak kayu putih biar badan kamu hangat. Saya pakai minyak kayu putih, kok minyak kayu putihnya nggak ada bau gitu. Terus dia bilang, oh iya ini nggak ada bau, ini mungkin minyak kayu putih imitasi ini. Jadi ternyata sesudah itu 1 hari kemudian dokter bilang, oh hasil kamu positif semua kena COVID satu ruangan rumah sakit ini katanya. Wow. Jadi saya nggak pergi ke rumah Bapak itu tetap kena lah. Wow. Yang penting saya menangkan 1 jiwa, sudah gitu saja. Wow. Oke, ya. Sebagai penutup Ibu, apa tujuan Ibu hidup hari-hari ini dengan semua pengalaman ini? Tujuan hidup saya cuma satu, saya selalu bilang setiap pagi, Tuhan, saya mau Tuhan pakai saya habis-habisan untuk menguntungkan kerajaan Tuhan. Jadi ya kalau memang saya harus pergi, saya pergi dengan bisa berkata seperti Yesus disalib, ya misi saya sudah selesai. Saya mau itu saja satu. Dan dengan cara apa tadi Bapak bilang kan kita ujian meresponi hidup ya, betul sekali ya, saya benar-benar mengkonfirm itu. Dan gimana cara kita bisa menjawab ujian-ujian kita ya cuma satu ya, dengan belajar. Belajar tuh gimana ya, berdoa, baca Alkitab, melibatkan Tuhan dalam hal-hal perkara-perkara kecil setiap harinya. Ya begitu. Oke, satu lagi Ibu, boleh kasih pesan buat kita pemirsa dari Ibu. Pesan libatkan Tuhan dalam kehidupan. Sekecil apapun, sesusah atau sesenang apapun, tetap libatkan Tuhan. Dan jangan takut dianggap orang aneh gitu kalau kita dengar suara Tuhan. Kalau kita ngerti Tuhan mau apa, nggak usah takut, nggak usah takut, asal kita dapat konfirmasi Tuhan, lakukan. Oke, terima kasih. Saya akan menutup acara ini dengan membaca ayat ya yang tadi sempat kita bincang-bincang. 1 Korintus 3 mulai ayat 10.
1 Korintus 3 ayat 10, sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar. Dan orang lain membangun terus di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. 12. Entah orang itu membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering, atau jerami. 13. Sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak. Karena hari Tuhan akan menyatakannya. Sebab ia akan nampak dengan api dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian, tetapi ia sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti dari dalam api. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan Roh Allah diam dalam kamu, dan seterusnya. Oke, nah intinya bahwa seseorang lahir baru, maka dasar itu diletakkan, yaitu orang memulai hidup baru karena dasarnya adalah Kristus. Nah, setelah dasar diletakkan ini, maka akan ada banyak orang lain terus membangun atas pribadi orang ini. Ada pengajar, ada penginjil, ada gembala, dia pindah gereja, ganti gembala, dia pindah gereja, ganti pelajaran. Itu orang-orang yang berinteraksi dengan orang yang lahir baru, itu seperti membangun terus di atasnya. Tapi membangun pribadi orang yang sudah lahir baru, itu sebenarnya harus dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Karena orang yang sudah lahir baru itu sudah miliknya Tuhan. Maka melayani orang-orang anak-anak Tuhan itu akan diadili. Para pelayan juga akan diadili. Bagaimana kita membangun atas orang-orang percaya. Ada yang membangun melayani tapi motivasinya cari uang. Ya dia akan selamat tapi seperti dalam api. Artinya menderita kerugian, melayani tapi nggak dapat apa-apa. Ada yang melayani supaya terkenal, diuji, terbakar, motivasinya nggak benar, dia selamat, tapi menderita kerugian. Artinya setiap pekerjaan orang percaya di dalam pelayanan, baik itu pelayanan gereja, atau pelayanan masyarakat, melayani tetangga, sebenarnya semua kehidupan kita itu akan diuji oleh api dalam penghakiman kita. Kita dihakimi bukan surga neraka, tapi kita dihakimi mengenai upah kita. Kita pasti diselamatkan karena kita percaya Tuhan Yesus. Maka dikatakan kalau pekerjaannya terbakar, dia akan diselamatkan. Tapi seperti keluar dari api. Rugi, sudah melayani, nggak dapat apa-apa, karena motivasinya salah, caranya salah, melayaninya salah, dan seterusnya. Karena itu, mari kita belajar melayani dengan benar, tapi juga sekaligus kita belajar bahwa hidup ini suatu saat kita harus mempertanggungjawabkannya. Kalau kita hidup benar, respon kita benar, sikap kita benar, kita melayani benar, tidak harus menjadi full timer. Banyak orang memanggil saya Pastor Jarod, Pak Pendeta Jarod. Saya bukan pendeta, saya bukan pastor. Saya berjemaat di sebuah gereja, dan di situ saya bukan majelis, bukan diaken, bukan penatua, bukan PDP, bukan PDM, apalagi pendeta. Saya pengusaha yang melayani Tuhan, tapi melayani habis-habisan, sangat bergairah sejak saya kuliah lahir baru, melayani Tuhan luar biasa, saking seringnya pelayanan, bahkan untuk melayani dengan baik pun saya sekolah teologi sampai doktoral, tapi sekali lagi saya bukan pendeta. Itu karena kesungguhan saya mau melayani dengan benar, saya takut salah, nanti dihakimi dan dibakar, nggak dapat apa-apa. Saya untuk melayani yang bukan pekerjaan saya sebenarnya, saya bukan pendeta, itu pun saya belajar sungguh-sungguh hingga doktoral, hanya untuk menunjukkan kesungguhan saja. Karena saya tidak mau waktu nanti selesai pelayanan, maka semuanya terbakar. Nah, selain pelayanan, maka juga kehidupan itu pelayanan sebenarnya. Bagaimana kita hidup sehari-hari sebagai suami, hidup sehari-hari sebagai istri, sebagai sahabat orang sakit, atau sebagai yang sakit, sebagai tetangganya orang sakit, atau sebagai tetangga biasa, semua sikap hidup kita menjadi teladan, menjadi saksi, itu juga pelayanan. Nah, sering sekali Tuhan memberikan kita itu pengalaman.
pengalaman untuk bisa melayani. Orang dagang modalnya uang. Jadi dosen modalnya ilmu. Nah, melayani itu sering Tuhan kasih pengalaman. Ya, kalau saya banyak pengalamannya, pengalaman terbakar, pengalaman difitnah, pengalaman bangkrut, pengalaman dianggap sesat, pengalaman dikucilkan dari gereja, pengalaman ditipu. Jadi semua pengalaman tadi saya responi selama ini. Saya mengucap syukur bahwa kekuatan firman itu membuat saya bisa meresponi setiap pengalaman dengan baik, dengan benar, dan menjadikan semua pengalaman itu dikenang dengan bangga, bukan dikenang lalu kepahitan, bukan dikenang lalu merasa punya kena kutuk, walaupun banyak sekali, kebakaran, bangkrut, ditipu, dan sebagainya. Tapi bagi saya itu sebuah kekayaan kehidupan. Karena dengan semua pengalaman itu, saya juga mengalami banyak pengalaman dengan Tuhan. Makin besar masalahnya, makin besar kuasanya. Makin besar malapetakannya, makin besar mujizatnya. Bahkan 2 tahun terakhir saya bangkrut, tapi sampai sekarang juga nggak mati-mati, karena pemeliharaan Tuhan sangat nyata. Melihat tiang awan, tiang api setiap minggu, seperti di padang gurun kembali, walaupun sempat beberapa belas tahun di tanah perjanjian, hidup dalam kelimpahan yang luar biasa. Tetapi apapun yang terjadi, kita belajar untuk meresponi dengan benar. Mari kita berdoa. Bapak, kami mengucap syukur hari ini kami mendengar kesaksian Bu Sansan dengan cerita panjangnya, mulai ditinggal suami, dimulai ditinggal pertama oleh ayah, lalu ditinggal oleh suami, lalu ditinggal oleh mamahnya, lalu terkena kanker, ditambah dengan COVID, dan sekeluarga ketularan. Sebuah cerita yang sebuah kehidupan yang tidak mudah, Tuhan. Bahkan kami lebih tersentuh dan memang juga diakui oleh Bu Sansan sebagai titik yang terendah. Bahwa ketika suaminya dipanggil Tuhan, Ibu Sansan ditempatkan dalam posisi justru sebagai tertuduh, terlibat di dalam kematian mantan suaminya, almarhum suaminya. Suatu pergumulan yang tidak mudah, tetapi lewat semua pergumulan itu kasih karunia-Mu nyata ya Tuhan. Kuasa-Mu nyata, mujizat-Mu nyata, pertolongan-Mu nyata. Ayah, ibu satu persatu dipertemukan dengan Tuhan lewat pergumulan yang begitu panjang dan berat. Dan kami percaya Tuhan mengizinkan semuanya ini karena Tuhan tahu kekuatan kami menghadapi setiap masalah. Tapi yang pasti justru melalui semua ini kami dekat dengan Tuhan dan kami sampai pada kehidupan yang mulia, tujuan hidup yang mulia, standar hidup yang mulia, cita-cita yang mulia. Kami berjumpa dengan Tuhan pribadi dan kami komitmen untuk melayani Tuhan apapun posisi dan kapasitas kami. Kami adalah hamba-hamba Tuhan yang melayani Tuhan. Terima kasih Bapak untuk hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, mengucap syukur. Amin. Ya, amin. Terima kasih Ibu Sansan untuk kesaksiannya. Ya, terima kasih Pak Jarod. Tadi saya juga lupa mau bilang kalau situasi terakhir saya sudah baik ya. Jadi kanker saya sudah benar-benar sekitar 80%, 75% hilang. Gitu. Wow. Jadi untuk orang-orang yang stadium 4, yang dokter sudah angkat tangan, jangan patah semangat. Kita punya Tuhan, dokter dari segala dokter. Kalau sudah 70-80% hilang, tinggal 20%, wah nggak lama lagi hilang gitu. Amin. Nanti tinggal ngikutin inilah pola nafas. Oke, pola hidup sehat. Yes. Pola nafas sehat. Jadi hidup sehat karena Tuhan membuat aturan makanan-makanan yang sehat. Jadi saya tidak bicara soal halal dan haram sebenarnya. Saya punya teman namanya Dr. Elizabeth Subrata, lalu Dr. Teresia Pohe. Itu 2 dokter Kristen, ditambah lagi dengan Dr. Tan Sut Yen. Mereka semuanya dokter yang mengajarkan bahwa semua yang halal itu sehat, dan semua yang tidak halal itu tidak sehat. Jadi bukan bicara halal dan tidak sebenarnya, tapi bicara yang sehat dan tidak sehat. Dan melalui makanan-makanan yang sehat, saya sudah lama, sudah dari tahun 2009, jadi sudah 12 tahun saya pola hidup sehat. Dan sejak itu umur saya makin lama makin muda. Jadi sekarang ini umur saya 59 tahun. Saya lahir 59 tahun yang lalu. Tapi akhir tahun lalu saya tes, umur saya 45 tahun, umur biologis.
Dan itu terus turun dari sebelumnya yang 50, 49, 48, 47, 46, 45. Jadi tiap tahun saya bertambah muda 1 tahun. Waduh. Mudah-mudahan tahun ini saya 44. Seperti Mazmur 103 nih yang saya baru baca. Aku mengembalikan masa mudamu seperti burung elang. Amin. Amin. Jadi ya itu Mazmur 103 ayat 5. Orang yang menanti-nantikan Tuhan ya mendapat kekuatan baru dan akan menjadi muda lagi seperti burung jawali. Jadi akan menjadi muda lagi. Menjadi muda lagi itu diperbaharui, renewing. Diperbaharuinya itu, renewingnya itu sama dengan Ayub. Ketika Ayub sakit itu kemungkinan umurnya 120, udah tua sebenarnya. Makanya dikatakan lalu Ayub hidup 120 tahun lagi. Ya, 120 tahun lagi itu bisa dari 70 tambah 120, tapi juga bisa punya pengertian 120 tambah 120 gitu ya. Tapi berapapun umur Ayub waktu dia sakit, yang pasti anaknya sudah 10 dan anaknya sudah besar-besar. Jadi ya udah cukup tua, tapi yang pasti Ayub hidup 120 tahun lagi. Nah, sebelum ayat 120 tahun lagi, itu ayat di atasnya itu dikatakan Tuhan memulihkan, renewing. Jadi kayak regenerasi sel, kayak mengalami pemudaan kembali. Yes. Jadi kita bisa mengalami regenerasi sel, pemudaan kembali, ya yang pasti Tuhan yang berkuasa atas itu. Ya, terima kasih Bu Hansan. Tuhan memberkati Bapak Ibu semuanya. Sampai jumpa dalam program SOS selanjutnya. Tuhan memberkati. Tuhan memberkati.